Malam teman-teman, di sini kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Elizabeth Novaela Panjaitan, Helena Natasha Sipayung, Yazid Aditya Sitorus, dan Christian Ronaldo Simbolon. Di sini kami akan menjelaskan tentang pasar modal dan perusahaan go publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar modal dan pengertian dari perusahaan go publik. Yang pertama yaitu pengertian dari pasar modal. Pasar modal adalah suatu pasar yang digunakan untuk memperjualbelikan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan reksadana yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana yang biasa disebut dengan emiten dengan pihak yang memiliki kelebihan dana yang bisa disebut dengan investor. Pasar ini berperan sebagai tempat untuk menghimpun dana bagi perusahaan dan pemerintah, serta sebagai media investasi bagi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Pasar modal memiliki beragam definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Definisi pertama yaitu menurut buku yang ditulis oleh Muhammad Rizal SMSI dan Hilma Harman SE MBA. Pasar modal adalah tempat pertemuan, penawaran dan permintaan dana dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang kedua, menurut Husnam 2005, pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan baik dalam bentuk uang maupun modal sendiri yang diberikan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Yang ketiga, menurut Darmaji dan Fakhrudin 2001, menjelaskan bahwa pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui mekanisme perdagangan sekuritas. Definisi ini menyoroti fungsi pasar modal dengan sebagai penghubung antara investor dan emiten. Yang keempat ada Tandelin 2010 mendefinisikan pasar modal sebagai sarana yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, maupun instrumen derivatif. Yang kelima ada menurut Sunaria 2006, pasar modal adalah lembaga keuangan yang memfasilitasi penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan modal melalui perdagangan efek. Hal ini menegaskan peran pasar modal sebagai lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana. Yang terakhir ada dari Fahmi 2012, mengemukakan bahwa pasar modal adalah sebuah pasar yang memperjualbelikan berbagai macam instrumen keuangan atau surat berharga jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Definisi ini mempertegas fungsi pasar modal sebagai sarana perdagangan instrumen jangka panjang yang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah pengertian dari perusahaan go publik. Go publik atau IPO adalah proses di mana perusahaan menawarkan sahamnya kepada publik untuk pertama kali dan tercatat di bursa efek. Dengan go publik, perusahaan memperoleh modal dari investor publik dan biasanya menghadapi regulasi serta kewajiban pelaporan yang lebih ketat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu adalah proses go public perusahaan dan kaitannya dengan pasar modal. Di poin pertama yaitu adalah persiapan internal dan keputusan RUPS. RUPS ini adalah singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Ia menentukan keputusan pemisahan saham untuk ditawarkan perubahan AD atau AFT bila perlu, serta penunjukan pihak-pihak terkait penjamin emisi, akuntan publik, dan konsultan hukum. Di poin kedua yaitu penyusunan prospektur dan laporan keuangan. Di poin ini, dokumen harus memuat laporan keuangan, audited, informasi bisnis, penggunaan hasil, emisi, risiko usaha, situasi kepemilikan, manajemen, dan informasi material lain. Di poin ketiga ada penjalanan emisi atau underwriting. Penjamin emisi ini menilai valuasi perusahaan, membantu penentuan harga penawaran, dan melakukan penempatan saham pada investor institusi atau retail sesuai strategi distribusi. Di poin terakhir ada pengajuan dan pemeriksaan regulator. Di poin ini dokumen didaftarkan ke regulator pasar modal untuk pemeriksaan atau due diligence oleh regulator.
sebelum mendapatkan persetujuan penawaran kepada publik. Dampak pada perusahaan dan faktor penentu. Di faktor keuntungan, di poin pertama itu ada akses modal. Yang lebih luas adalah kemampuan untuk mendapatkan pendanaan dari berbagai sumber seperti bank, investor, dan lembaga keuangan atau modal ventura guna mendukung pengembangan dan ekspansi usaha secara berkelanjutan. Di poin kedua, ada peningkatan profil perusahaan adalah upaya untuk meningkatkan citra atau reputasi dan visibilitas perusahaan di mata publik, pelanggan, investor, dan mitra bisnis guna mendukung pertumbuhan dan daya saing usaha. Di faktor ketiga ada likuiditas bagi pemilik lama. Adalah kemampuan pemilik usaha untuk mengubah sebagian kepemilikan perusahaan menjadi uang tunai, biasanya melalui penjualan atau saham sebagian aset, tanpa harus kehilangan kendali penuh atas bisnis. Di poin kedua ada tantangan. Tekanan pelaporan dan potensi dilusi kepemilikan adalah tantangan yang dihadapi perusahaan ketika harus memenuhi kewajiban transparansi kepada publik atau investor, yang dapat mengungkapkan rencana penambahan saham baru dan berpotensi mengurangi persentase kepemilikan pemegang saham lama. Ekspansi pasar jangka pendek dan perlunya tata kelola yang lebih formal adalah tekanan dari investor atau publik agar perusahaan menunjukkan kinerja keuangan yang cepat dan stabil, sekaligus menuntut sistem manajemen yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan standar kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Resiko regulasi dan hukum. Kegagalan pengungkapan atau praktik tidak wajar dapat berujung pada sanksi adalah risiko hukum atau administrasi yang dihadapi perusahaan apabila tidak transparan dan menyampaikan informasi penting atau melakukan tindakan yang melanggar etika dan peraturan yang dapat mengakibatkan denda, pencabutan izin, atau kerusakan reputasi. Yang terakhir adalah litigasi atau penurunan reputasi. Adalah risiko yang timbul akibat tindakan hukum terhadap perusahaan atau skandal yang merusak citra, yang dapat berdampak pada kepercayaan publik, hubungan dengan investor, serta kinerja dan nilai perusahaan. Fenomena underpricing atau IPO underpricing. Underpricing adalah praktik menetapkan harga awal atau IPO di bawah nilai pasar sebelumnya, sehingga harga saham biasanya naik pada hari pertama perdagangan. Pengukurannya yaitu underpricing sama dengan harga penutupan hari ke-1 dikurangi dengan harga IPO dibagi dengan harga IPO dikali dengan 100%. Ini menunjukkan persentase kenaikan pada hari pertama. Selanjutnya ada teori penyebab underpricing. Yang pertama itu ada asimetri informasi atau information asymmetry theory. Perusahaan atau issuer dan underwriter memiliki informasi lebih banyak dibandingkan dengan investor publik. Investor retail biasanya punya informasi terbatas, sehingga untuk menarik mereka agar mau membeli saham, harga ditetapkan lebih rendah dari nilai wajarnya. Tujuannya agar investor merasa aman karena ada diskon pada harga IPO. Yang kedua ada winner scores hypothesis. Investor berpengalaman cenderung hanya membeli IPO yang dianggap bagus. Investor pemula khawatir hanya akan dapat mendapat alokasi pada saham yang kurang bagus. Solusinya, harga IPO dipasang rendah supaya menarik bagi semua investor dan mengurangi risiko investor pemula terkena kutukan pemenang. Yang ketiga ada signaling theory. Underpricing digunakan sebagai sinyal kualitas perusahaan. Perusahaan yang yakin ospeknya baik rela meninggalkan uang di atas meja karena mereka percaya harga saham akan terus naik setelah IPO. Hal ini meningkatkan reputasi perusahaan di mata investor. Yang keempat, ada market feedback atau book building teori. Saat proses book building, underwriter mengumpulkan minat investor. Jika permintaan tinggi, harga bisa dinaikkan, tapi biasanya hanya sebagian dari potensinya. Akibatnya, harga IPO tetap di bawah harga pasar yang sesungguhnya. Terjadi underpricing. Yang kelima ada agency teori.
Ada konflik antara pemilik perusahaan, manajer, dan underwriter. Underwriter kadang lebih mementingkan hubungan baik dengan investor institusional atau klien besar daripada memaksimalkan dana yang diterima perusahaan. Karena itu, harga IPO bisa ditetapkan lebih rendah untuk menguntungkan investor besar. Yang keenam ada behavioral theory atau perilaku investor. Investor tidak selalu rasional. Ada faktor psikologis seperti euforia, herding atau ikut-ikutan, atau over optimisme. Perusahaan dan underwriter memanfaatkan ini dengan memberi kesan murah lewat underpricing agar terjadi hype di hari pertama. Yang ketujuh ada liquidation risk hypothesis. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat, perusahaan bisa dituntut jika dianggap menyesatkan investor. Untuk mengurangi risiko ini, perusahaan lebih memilih underpricing agar investor di hari pertama merasa untung bukan dirugikan. Lalu ada dampak dan implikasi. Bagi pemodal atau investor, bisa untung besar di hari pertama, terutama institusional yang mendapat alokasi. Bagi perusahaan atau insurer, meningkatkan visibility dan menarik perhatian pasar. Meskipun ada uang yang tertinggal, manfaat reputasi dan akses pendanaan jangka panjang bisa lebih besar. Bagi underwriter, menjaga hubungan jangka panjang dengan investor lewat alokasi yang menguntungkan. Resiko jangka panjang. IPO yang terlalu underpriced seringkali mengalami performa jangka panjang yang lemah. Fenomena long run underperformance. Kesimpulannya, underpricing adalah fenomena multifaset yang melibatkan faktor informasi, psikologi pasar, serta strategi pemangku kebijakan. Meski menguntungkan sebagian pihak, ada dampak jangka panjang yang penting untuk diperhatikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lembaga pengawasan pasar modal. Yang pertama itu ada Otoritas Jasa Keuangan yang bertugas untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi sektor jasa keuangan. Yang kedua ada BEI, Bursa Efek Indonesia, yang bertujuan sebagai penyelenggara atau penyedia infrastruktur yang digunakan untuk pasar modal yang agar efisien, efektif, teratur. Yang ketiga itu ada perusahaan efek. Perusahaan efek ini berperan dalam kegiatan jual beli aset berharga seperti saham dan obligasi. Dan yang keempat itu ada KSI, Konsentrasi Sentral Efek Indonesia, yang bertujuan sebagai penyedia penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek, yang dimana berfungsi sebagai penyimpanan aset berharga. Yang selanjutnya itu ada reksadana. Reksadana bertugas sebagai instrumen investasi kolektif penting untuk investori retail. Ada beberapa yaitu perannya, yaitu memberikan akses diversitas, dikelola profesional, cocok untuk investor yang tidak memiliki waktu. Nah, yang kedua itu ada mekanisme operasi, terdiri dari manajemen investor, bank konsorsium, dan agensi penjual. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis reksadana. Reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, dan indeks. Yang selanjutnya itu ada pengawasan dan kepatuhan. Reksadana tunduk pada reputasi OJK, termasuk kewajiban pelaporan, pengelolaan, konflik kepentingan, serta pengungkapan. Ada dampak. Yang pertama itu dampak positif. Dampak positifnya, akses modal lebih luas, peningkatan profil publik melebar, likuiditas saham meningkat pada perusahaan. Dampak negatifnya itu beban regulasi, resiko dilusi kepemilikan, tekanan pasar jangka pendek. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu perusahaan yang melakukan go publik melalui IPO bertujuan untuk menghimpun modal, meningkatkan kredibilitas, serta memberikan likuiditas bagi pemegang saham. Namun, proses ini juga membawa konsekuensi berupa kewajiban regulasi, keterbukaan informasi, dan risiko dilusi kepemilikan. Fenomena underpricing yang umum terjadi di Indonesia menunjukkan adanya ketidakpastian harga dan asimetri informasi yang menguntungkan investor awal tapi dapat merugikan perusahaan.
Kinerja pasca IPO pun bervariasi, tergantung pada tata kelola dan kondisi pasar. Dengan demikian, go publik adalah langkah strategis yang menjanjikan, tetapi membutuhkan pengelolaan yang baik serta dukungan regulasi yang kuat untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilitas pasar modal. Sekian dan terima kasih.